Bereshit 28 ayat 10. Fayetze Yaakov mi Beersheva vayalech Haranah. Kisah perjalanan Yakub ke Haran adalah kisah tentang setiap jiwa yang turun ke dunia fisik. Jiwa pun meninggalkan keindahan spiritual Beersheva, secara harafiah 7 sumur, sebuah referensi ke sumber supernal dari 7 atribut ilahi atau sefirot, dari mana jiwa berasal, dan melakukan perjalanan ke Haran, secara harafiah murka, tempat kebohongan, penipuan, pergumulan, dan kesulitan. Sebuah tempat di mana masalah material menghabiskan siang dan malam seseorang, yang menguras energi seseorang, membingungkan prioritasnya, dan semuanya menghamburkan tujuan dari mana ia datang ke sana pada awalnya. Jiwa juga mencapai signifikansinya yang bertahan hanya setelah turun ke Haran, hanya sebagai makhluk fisik yang ditanamkan dalam tubuh fisik dan mendiami lingkungan fisik. Ia dapat memenuhi tujuan penciptaannya, yaitu membangun tempat tinggal untuk Tuhan di dunia fisik. Dari ajaran Lubavitcher Rebbe. Pada akhir parasya sebelumnya, kita melihat bahwa Yakov mengindahkan nasihat ayah dan ibunya dan telah berangkat ke padang Aram. Haran 28 ayat 7. Pernyataan di sini tampak seperti sesuatu yang dapat diprediksi, tetapi hal ini mengajarkan kita 3 pelajaran. Pelajaran pertama, meskipun Yitzhak dan Rivka memberitahu Yakov untuk pergi ke Haran, ia sebenarnya tidak ingin meninggalkan tanah suci. Memang diizinkan pergi untuk mencari istri, tetapi ini dapat dilakukan dengan menunjuk seseorang. Seperti dalam kasus Yitzhak, meskipun Yakov harus melarikan diri dari Esau, dia bisa pergi ke Yeshiva, Shem, dan Efer, di mana dia akan aman di sana. Hidup di tanah suci sangat berharga, dan orang harus melakukan segala daya untuk tidak pergi dari tanah suci. Pada saat itu Yakov tinggal bersama dengan orang tuanya di Hebron. Yakov Avinu pergi ke Beersheva karena itu ada tempat suci, tempat di mana Abraham membangun altar. Di sana Yakov meminta izin Tuhan untuk meninggalkan tanah suci. Ketika izin diberikan, dia melanjutkan perjalanannya. Yafetoar halaman 395. Dengan demikian, Taurat berkata, Yakov meninggalkan Beersheva dan pergi ke Haran. Meskipun rumahnya di Hebron, ia meninggalkan tanah suci dari Beersheva setelah mencari dan mendapatkan izin ilahi. Bahaya. Yang kedua, ketika Tzadik tinggal di sebuah kota, ia adalah keindahan dan pancarannya. Rashi. Orang akan malu untuk melakukan kesalahan di hadapannya. Akhirnya mereka belajar meniru jalan hidupnya yang mencerahkan. Bahkan hubungan antar pribadi menjadi baik. Ketika Tzadik meninggalkan suatu tempat, tempat itu pun tanpa perisai. Setiap orang melakukan apa yang diinginkannya. Anak muda menghina orang tua karena mereka tidak memiliki siapapun untuk bisa belajar dan tidak ada teladan untuk ditiru. Mizrahi. Karena Yakov memulai suatu perbuatan baik dan mentaati orang tuanya dan mencari seorang istri, Torah seharusnya menyebutkan jumlah hewan dan jumlah harta yang dia ambil dari rumah ayahnya. Karena itu Midras bertanya, mengapa Torah hanya mengatakan Yakov pergi? Bahkan ketika seorang pelayan biasa melakukan perjalanan seperti itu, Torah berkata, hamba itu membawa 10 unta tuannya. Bereshit 24 ayat 10. Kenapa tidak sama dengan Yakov? Midras menjawab bahwa ketika Yakov pergi, hal itu membuat perbedaan besar terhadap kota. Keberangkatannya sendiri lebih jelas daripada barang apapun yang mungkin diambilnya. Yitzhak dan Rivka tetap di Hebron. Satu orang sadik bagaimanapun tidak akan membuat kesan sebanyak 2 orang sadik. Ini sangat mirip dengan batu mulia. Berlian 2 karat bernilai lebih dari 2 kali lipat berlian 1 karat. Kelebihan dari sadik adalah semakin besar ketika dia tinggal bersama sadikim lainnya. Oleh karena itu, ketika Yakov pergi, kebaikan Yitzhak dan Rivka berkurang. Bereshit Rabbah. Hal ini mengajarkan bagaimana kita harus berduka atas sadik. Jika sadik meninggalkan satu kota ke kota lain, ini membuat kesan luar biasa. Apalagi ketika sadik meninggal dunia, kita harus menangis dan meratapi kerugian besar yang kita alami. Yang ketiga, selain melarikan diri dari Esau, Yakov punya alasan lain untuk pergi. Ketika melihat
bahwa Abraham membuat sumpah kepada Abimelek bahwa dia tidak akan menyakiti anak-anak dan cucu-cucunya. Pasal 21 ayat 23. Yakov khawatir bahwa dia akan bertemu dengan Abimelek dan akan dipaksa untuk mentaati sumpah kakeknya. Jika dia telah membuat sumpah itu akan menunda penaklukan tanah Kanaan yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anaknya, daripada menghitung 3 generasi dari Abraham. Mereka sekarang harus menghitungnya dari Yakov. Sebagai akibat dari sumpah itu, Bani Israel harus menunggu 3 generasi sejak masa Yakov sebelum menyerbu tanah itu. Untuk menghindari ini, Yakov pergi ke Haran. Oleh karena itu Torah berkata, Yakov meninggalkan Beersheba. Seperti yang kita ingat, Beersheba adalah tempat di mana Abraham membuat sumpah kepada Abimelek. Pasal 21 ayat 31. Untuk menghindari sumpah yang sama, Yakov meninggalkan kota. Dia bermaksud untuk kembali, tetapi dia pergi dan berharap bahwa Abimelek yang tua akan mati sebelum dia kembali. Yafetoar halaman 396. Ketika Yakov meninggalkan Beersheba, Esau memanggil putranya Elifaz untuk memberi instruksi rahasia. Ambil pedangmu dan hadang Yakov di jalan. Pergilah, mengikutinya dan sembunyikan tubuhnya di gunung. Kemudian engkau dapat mengambil semua kekayaan yang dia miliki bersamanya dan kembali ke rumah. Tidak ada yang akan menjadi lebih bijaksana dari hal itu. Yakov berusia 63 tahun ketika dia menerima berkat ayahnya. Dia kemudian menghabiskan 14 tahun di Yeshiva Shem dan Ever. Karena itu ketika dia pergi ke Haran, dia berumur 77 tahun. Ini terjadi pada tahun 2185 atau 1576 sebelum Masehi. Bereshit 28 ayat 11. Fa yikfa bamakom fayalen sham kifa ha shemesh fayichach me'afnei hamakom fayashe mera'ash shotav fayiskaf bamakom hahu. Dia mencapai tempat itu dan bermalam di sana karena matahari telah terbenam. Dia mengambil beberapa batu dari tempat itu dan mengaturnya di sekitar kepalanya dan berbaring di tempat itu. Di Vayera kita tahu tentang bagaimana Abraham menghabiskan kebaktian pagi setiap hari atau doa syacharit. Dan di Chayei Syarah, Yitzchak menghabiskan kebaktian sore atau mincha. Di sini kita belajar bahwa Yakov menghabiskan 2 malam atau ma'arif. Rabbi Joshua ben Levi berkata, para leluhur kami melembagakan 3 doa harian. Abraham melembagakan 2 pagi karena dikatakan di Kejadian 19 ayat 27, Abraham bangun pagi-pagi ke tempat dia berdiri di hadapan Tuhan. Ishak melambangkan 2 sore seperti dikatakan di Kejadian 24 ayat 63. Ishak pergi bermeditasi di lapangan menjelang malam. Yakob melembagakan 2 malam sebagaimana dikatakan. Dia menemukan tempat itu karena matahari telah terbenam. Midrash Rabbah. Yakov membacakan layanan malam di tempat di mana bait suci ditakdirkan untuk dibangun. Dia kemudian ingin melanjutkan perjalanan, tetapi Tuhan menyebabkan matahari terbenam sebelum waktunya, sehingga Yakub harus tidur. Karena Tuhan berkata, haruskah orang benar ini masuk ke rumahku dan pergi tanpa bermalam? Talmud Rashi. Supaya dia tetap tinggal, Tuhan secara ajaib menyebabkan matahari terbenam sebelum waktu yang tepat. Menurut beberapa orang, seluruh dunia menjadi tembok besar bagi Yakov dan tidak mengizinkannya meninggalkan tempat itu. Jika bukan karena keajaiban ini, Yakov akan mengunjungi dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Ketika dia melihat matahari terbenam begitu, tiba-tiba dia menyadari bahwa Tuhan ingin dia tetap di Gunung Moria malam itu. Sebenarnya Yakov belum menjadi nabi sejati. Dia tidak pernah layak mendapatkan penglihatan dan Tuhan berbicara kepadanya. Oleh karena itu, seperti nabi-nabi lain, nubuatan pertamanya datang kepadanya pada malam hari dalam mimpi. Dengan demikian, ia akan secara bertahap menjadi terbiasa dengan nubuatan. Sangat sulit untuk mengalami kehadiran ilahi pada saat pertama ketika seorang terjaga, Yafetoar. Karena Yakov tidak terbiasa tidur siang hari, pelaksanaannya diatur agar gelap. Matahari terbenam 2 jam sebelum waktu regulernya.
Bereshit Rabah. Akibatnya Yakov harus tetap berada di Gunung Moria. Selanjutnya, karena Yakov belum menikah, ia tidak dapat mengalami nubuat kecuali dalam mimpi. Zohar, Vayetze, dan Vaishlach. Waktu untuk kebaktian malam, Ma'arif, adalah setelah bintang-bintang keluar. Karena sebenarnya 2 jam sebelum malam, seperti matahari telah terbenam sebelum waktunya, bagaimana dia bisa menghabiskan kebaktian malam? Mizraki. Yakov telah kembali ke Gunung Moria untuk membaca kebaktian sore, Mincha. Ini ditabiskan oleh ayahnya Yitzchak untuk membuatnya tetap di sana. Tuhan membuat matahari terbenam 2 jam sebelum waktu yang biasanya. Ketika Yakov melihat bahwa sudah terlambat bagi Mincha, dia melafalkan ibadah malam di tempatnya. Alasan Yakov meletakkan batu di bawah kepalanya adalah karena dia telah meramalkan kehancuran kuil suci. Oleh karena itu, ada kebiasaan bahwa beberapa orang menempatkan batu di bawah kepala mereka ketika mereka akan tidur pada malam Tisha B'Av untuk memperingati apa yang dilakukan Yakov. Orach Chaim 555. Dia melihat bahwa bait suci akan dihancurkan dan bahwa Esaf atau Roma akan menaklukkan Israel. Menurut pendapat lain, Yakov mengambil 3 batu. Dia mengatakan karena Abraham dan Yitzchak begitu besar, Tuhan menghubungkan namanya dengan mereka dan berbicara kepada mereka. Jika ketiga batu ini bersatu, saya akan tahu bahwa saya tidak berbeda dengan ayah saya, dan saya akan memiliki pahala bahwa Tuhan akan berbicara bagiku ketika aku bangun dari tidurku, meskipun aku meninggalkan tanah suci untuk mengunjungi Lavan yang jahat. Bereshit Rabah. Yang lain mengatakan bahwa dia mengambil 2 batu. Dia berkata Abraham memiliki keturunan yang tidak pantas seperti anak Ismail dan Keturah. Yitzchak memiliki seorang Esau. Jika kedua batu ini menjadi satu, saya akan tahu bahwa ini hanya akan berlaku bagi 2 leluhur, dan saya tidak akan memiliki anak laki-laki yang tidak layak. Ini benar akan terjadi meskipun saya berencana untuk menikahi putri Lavan. Lainnya mempertahankan bahwa Yakov mengambil 12 batu. Dia berkata, saya tahu bahwa Tuhan ingin memiliki 12 suku, menyejajarkan 12 tanda zodiak. Baik kakek saya Abraham maupun ayah saya Yitzchak tidak bisa memiliki 12 suku ini. Karena itu saya ingin tahu apakah saya akan menjadi orang yang menjadi ayah mereka. Jika 12 batu ini menjadi satu, saya akan tahu bahwa saya akan menjadi ayah dari 12 suku. Zohar Pekudei. Ke-12 batu ini diambil dari altar tempat Ishak diikat sebagai pengorbanan. Pirkei Rabbi Eliezer. Secara logis sebaliknya, mungkin tampak lebih baik. Yakov seharusnya mengambil 1 batu dan membuatnya menjadi 12. Ini akan menjadi tanda yang lebih jelas. Yakov sebenarnya ingin tahu apakah suku-suku itu akan bersatu tanpa konflik di antara mereka, meskipun dari mereka bisa menjadi kerajaan yang terpisah, sama seperti putra-putra lelaki lain di masa lalu. Tetapi ketika dia melihat ke-12 batu menjadi satu, dia tahu bahwa semuanya akan berjalan dengan baik, meskipun dilarang untuk mencari pertanda, karena Yakov hanya melakukan ini untuk alasan simbolis. Itu tidak terlarang. Itu tidak berbeda dari tanda-tanda lain yang diizinkan yang dibicarakan dalam Chayei Syarah. Yakov menumpuk batu-batu itu sebagai penahan angin untuk melindunginya dari binatang buas. Batu-batu mulai berdebat, masing-masing berkata, di atas aku Zadik ini akan beristirahat dan meletakkan kepalanya. Tuhan memerintahkan agar semua batu harus berkumpul dan menjadi satu. Khulin 91a. Oleh karena itu ayat ini mengatakan dia mengambil beberapa batu sementara nanti Torah berkata dia mengambil batu itu, pasal 28 ayat 18, dalam bentuk tunggal. Secara logis mungkin tampak sulit untuk memahami bagaimana batu dapat berdebat satu sama lain. Tapi seperti yang kita bahas dalam parashat Bereshit, bahkan benda mati pun diawasi oleh para malaikat yang tinggi. Ini menunjukkan malaikat yang berpendapat Zedah Laderech. Meskipun Yakov tidur di tanah kosong dan khawatir akan saudaranya Esau, tidurnya tidak terganggu.
Dia tidur dengan tenang seolah-olah dia berada di ranjang terbaik. Mengenai dia, Raja Shlomo menulis, "Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak." Mishlei 3 ayat 24 Bereshit Rabbah. Yakov tidak tidur di tempat tidur selama 14 tahun. Selama waktu itu dia belajar Torah di Akademi Shem dan Efer. Dia sangat antusias dalam pelajarannya, bahkan dia tidak membuat aturan untuk tidur, tetapi hanya tertidur di tempat seperti Raja Daud, Berachot 3b. Karena itu Torah berkata, ia berbaring untuk tidur di tempat itu, hanya di tempat itu. Dia berbaring, tetapi di tempat lain dia tidak pernah tidur. Rashi. Di sini dia berbaring untuk tidur, tetapi selama 14 tahun pengasingannya di Tanah Suci, ketika dia belajar di bawah bimbingan Eber, dia tidak berbaring. Di sini dia berbaring untuk tidur, tetapi selama 20 tahun yang dia habiskan di rumah Laban, dia tidak berbaring. Drash Rabbah. Bereshit 28 ayat 12. Faya Khalom Fehine Sulam Mudzav Arza Ferosho Magia Hasham Ma Fehine Malakhe Elohim Olim Feyo Redim Bo. Dia bermimpi, dan lihatlah tangga didirikan di bumi dan puncaknya mencapai surga, dan lihatlah para malaikat dari turun sedang naik dan turun di atasnya. Yakov melihat tangga diatur ke arah bumi di Beersheba, Bereshit Rabbah. Puncaknya adalah mencapai surga menuju ke bait suci yang tinggi. Rashi Bachaya. Para malaikat naik dan turun di tangga. Yakov mendengar mereka berkata, "Ayo matahari, datanglah matahari." Yakov dirujuk sebagai matahari karena pahalanya menerangi dunia. Bereshit Rabbah. Yakov disebut matahari berdasarkan ayat karena matahari telah datang. Ayat pasal 28 ayat 11. Tangga itu sangat besar dan lebar. Itu juga berdiri di atas tahta 3 kaki, mengacu pada fakta bahwa dunia didukung oleh kebaikan dari 3 leluhur dan bahwa Yakov telah menjadi salah satu pilar alam semesta. Kulin 91a. Jumlah minimum malaikat dalam jamak adalah 2. Yakov melihat 2 malaikat naik ke surga. Ini adalah malaikat yang menemaninya di tanah Israel yang sekarang berangkat. Tidak diizinkan bagi seorang malaikat meninggalkan tanah suci untuk pergi ke tempat lain. 2 malaikat lainnya turun tangga. Ini adalah malaikat yang akan menemani setelah dia meninggalkan tanah Israel. Rashi. Meskipun Yakov berada di Gunung Moria di Yerusalem yang berada di tengah-tengah tanah suci, para malaikat dari wilayah tanah luar diberi izin khusus untuk memasuki tanah Israel, sehingga mereka akan siap untuk menemani Yakov ketika dia pergi meninggalkan tanah suci. Yafetoar. Ada 4 malaikat yang mengelilingi tahta kemuliaan yang dikenal sebagai Chayot. Mereka memiliki bentuk manusia, singa, banteng, dan elang. Yehezkiel 1 ayat 10. Malaikat yang memiliki bentuk manusia memiliki wajah persis seperti Yakov. Malaikat-malaikat lainnya karena hal itu menjadi kagum. Mereka naik dan melihat Chayot dan kemudian turun dan melihat Yakov yang tidur dengan wajah yang sama. Sangat sulit bagi mereka untuk memahami bagaimana bentuk yang sama dapat berada di 2 tempat yang berbeda. Rashi Chulin. Para malaikat kemudian menjadi sangat iri pada Yakov dan ingin membunuhnya. Jika ia begitu unik sehingga wajahnya terukir di tahta kemuliaan, bagaimana ia bisa meninggalkan tanah suci dan pergi ke tempat lain? Selain itu, dia meninggalkan ayahnya, Yafetoar. Para malaikat berkata, orang ini akan mewarisi seluruh dunia. Dia akan mendominasi setiap pemerintahan. Mari kita bunuh dia. Yalkut Shimoni, Bereshit Rabbah. Sementara itu ada malaikat lain yang angkat bicara membela Yakov. Karena itu Torah dapat dibaca. Ada malaikat naik dan turun melalui dia. Di surga hal-hal tidak sama seperti di bumi. Di bumi yang berbicara dalam mendukung Israel dibenci oleh bangsa-bangsa, sementara orang yang mencela Israel dihormati dan diangkat ke posisi kepemimpinan. Di dunia para malaikat adalah benar-benar kebalikannya. Malaikat yang berbicara menentang Israel terdegradasi, sementara mereka yang membelanya meningkat. Oleh karena itu Torah mengatakan bahwa malaikat naik dan turun melalui dia.
Para malaikat yang berbicara membela Yakov naik ke tingkat yang lebih tinggi, sementara mereka mencela dia turun ke negara yang lebih rendah. Eikha Rabah Me'am Loes Rashi Bakhaya.